Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya protes besar-besaran, demonstrasi di mana-mana, tapi kok rasanya seringkali nggak ngubah apa-apa? Nah kali ini kita bakal ngebahas sebuah gagasan radikal dari sumber-sumber kita yang bilang kalau masalahnya mungkin ada di cara kita memandang agama itu sendiri. Dan solusinya bukan lagi melihatnya sebagai ritual, tapi sebagai sebuah sistem yang utuh. Kita mulai dengan kutipan yang cukup provokatif ini. Ini langsung kena ke jantung masalahnya. Perasaan frustrasi yang kayaknya banyak dari kita pernah rasain ya kan? Kita turun ke jalan, kita teriak, kita bersuara, tapi ujung-ujungnya kenapa rasanya kayak nggak ada yang benar-benar berubah? Dan rasa nggak berdaya ini menurut sumber kita ternyata bukan tanpa sebab. Ini terjadi di tengah latar belakang yang cukup suram. Sebuah dunia yang digambarkan lagi di ujung tanduk. Krisisnya ada di mana-mana, dari lingkungan yang rusak, moral yang runtuh, sampai sistem politik dan ekonomi global yang dianggap gagal. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari krisisnya, terus kita bongkar ide kuncinya, kita telusuri akarnya ke belakang, dan terakhir kita lihat seperti apa sih cetak biru yang ditawarkan sebagai jalan keluar. Yuk, langsung kita mulai aja. Jadi, dunia dalam krisis. Menurut argumen di sumber-sumber kita, masalahnya bukan karena protes dilarang, malah sebaliknya. Sistem modern itu pinter banget menyerap kemarahan publik. Protes dibolehin, tapi fungsinya cuma jadi kayak katu pelepas uap, biar kita ngerasa udah ngelakuin sesuatu, padahal perubahan yang terjadi seringnya cuma di permukaan aja. Nah, dari sini muncul pertanyaan yang paling mendasar dari semua ini. Sumber kita ngajak kita mikirin sebuah kemungkinan yang radikal banget. Gimana kalau alat perlawanan kita yang paling esensial, yaitu keyakinan kita, justru udah dijinakan, dilemahkan, sampai nggak punya taring lagi? Oke, masuk ke bagian kedua, agama versus sebuah sistem. Disinilah kita masuk ke inti argumennya. Ada perbedaan yang krusial banget antara dua konsep ini yang sering kita anggap sama aja. Oke, pertama kita bedah dulu kata agama. Menurut sumber kita, kata ini kan asalnya dari Sanskerta. A artinya tidak, dan gama artinya kacau. Jadi tidak kacau. Tapi dalam pemahaman modern, maknanya jadi sempit banget. Cuma ada dua elemen, kepercayaan di hati dan ritual ibadah. Jadinya urusan pribadi, identitas sosial yang terbatas buat manusia doang, terpisah dari urusan publik. Nah, sekarang kita bandingin sama konsep alternatifnya, din. Ini bukan cuma agama, ini didefinisikan sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh. Ada kepercayaan, ada ritual, tapi ada tambahan elemen ketiga yang super penting, norma, alias hukum dan aturan yang mengatur kehidupan publik. Nah, di tabel ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Agama itu sifatnya personal dan privat, sementara din itu publik dan komprehensif. Agama cuma buat manusia, din buat seluruh ciptaan. Tapi yang paling penting, lihat baris ketiga. Agama itu cuma kepercayaan dan ritual, sedangkan din punya kepercayaan, ritual, plus, nah ini dia kuncinya, hukum. Inilah yang mengubahnya dari sekedar identitas jadi sebuah sistem pemerintahan. Oke, lanjut ke bagian 3, Jalan Ibrahim. Nah, sumber kita ngasih nama historis buat sistem ini, yaitu Milah Ibrahim, dan menggambarkannya sebagai satu jalan yang sama, yang konsisten, yang diikuti oleh semua nabi. Nah, ini klaim yang lumayan radikal ya. Idenya bukan para nabi itu datang bawa agama-agama baru yang beda-beda dan saling bersaing. Bukan. Tapi mereka semua datang untuk menegakkan kembali satu sistem ilahi yang sama yang itu-itu juga dari dulu. Terus apa yang terjadi? Kenapa sistem yang utuh ini bisa berubah? Terjadilah proses yang disebut degenerasi. Sistem yang lengkap ini, yang mencakup politik, ekonomi, hukum, pelan-pelan dipreteli, terutama di zaman kolonialisme. Sampai yang tersisa ya cuma ritual dan keyakinan pribadi aja, kehilangan kekuatannya. Masuk ke bagian 4, para nabi sebagai revolusioner. Sekarang kita geser nih dari teori ke praktek. Kita lihat lagi peran para nabi tapi pakai kacamata din ini. Kutipan ini kan benar-benar membalikkan logika umum ya. Kalau keyakinan sering dianggap bikin orang pasif, sumber kita justru bilang sebaliknya. Keyakinan yang sejati itu bukan candu yang bikin kita tidur, tapi mesiu yang meledakkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, sejarahnya jelas. Ibrahim itu nggak cuma debat soal teologi, dia nantang sistem kekuasaan Namrud. Musa nggak cuma minta kenaikan upah, dia menuntut pembebasan total dari sistem perbudakan Firaun.
Isa melawan institusi keagamaan yang korup, dan Muhammad membongkar total tatanan sosial ekonomi kaum Quraisy. Mereka semua adalah revolusioner. Oke, bagian terakhir. Sebuah cetak biru untuk masyarakat. Jadi, gimana sih wujud konkretnya Dian ini sebagai sebuah cetak biru sosial menurut detail dari sumber-sumber kita? Oke, ayo kita bedah pelan-pelan fondasi cetak biru ini. Menurut sumber kita, semuanya berakar pada 3 peran utama Tuhan. Pertama, rububiyallah, dari kata rob atau sang pengatur. Karena Tuhan yang mengatur alam semesta, ini jadi dasar buat sistem hukum. Kedua, mulkiyallah, dari kata malik atau sang penguasa. Karena Tuhan adalah penguasa tertinggi, ini jadi dasar buat sistem otoritas atau pemerintahan. Dan ketiga, uluhiyallah, dari kata ilah atau satu-satunya yang ditaati. Nah, ini jadi landasan buat terbentuknya sebuah komunitas yang secara sadar dan sukarela tunduk pada 2 sistem tadi. Jadi, dengan 3 pilar tadi, sistem ini diposisikan sebagai jalan ketiga. Jelas ini bukan kapitalisme liberal, bukan juga sosialisme komunis. Ia secara eksplisit menolak ideologi-ideologi dominan hari ini dan menawarkan kerangkanya sendiri yang unik. Dan ini bukan cuma konsep di awang-awang. Sumber-sumber kita juga menjabarkan langkah-langkah praktis buat menerapkannya hari ini. Pertama, ubah dulu cara pandangnya dari agama ke din. Kedua, siapkan orang-orangnya, para kadernya. Ketiga, bangun institusi tandingan di bidang ekonomi, pendidikan. Dan terakhir, bentuk komunitas sebagai fondasi masyarakat baru ini. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan pamungkas yang merangkum semuanya. Sebuah pertanyaan yang menantang kita semua untuk berpikir ulang. Sebenarnya, buat apa keyakinan itu ada? Apakah cuma buat kenyamanan pribadi, buat menenangkan jiwa kita sendiri? Atau ia adalah sebuah cetak biru publik untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan di dunia?